Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya yang tiada terhingga. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menuntaskannya. Demikianlah yang Allah tegaskan bahwa sesungguhnya nikmat Allah itu tiada terhingga, sehingga pada saat di mana kali ini kita masih dalam suasana pandemi pun hakikatnya anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh melebihi dibandingkan dengan ujian dan cobaan atau musibah yang kita rasakan. Walaupun tentu sangat berat. Tentu banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin pada hari-hari ini masih berjuang untuk kesembuhannya. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan segera memberikan syifaan la yughadir saqaman. Allahumma amin. Pun demikian mungkin orang-orang terdekat, orang-orang sekitar kita yang Allah Subhanahu wa taala kemudian memanggilnya, maka kita berdoa semoga lahum ajrus syahid, bagi mereka pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Pun demikian jamaah sekalian rahimakumullah, bagi kita semuanya yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesehatan, semoga kita mampu mensyukurinya, dan di antara cara mensyukurinya adalah mungkin apa yang kita bisa bantu kepada mereka-mereka yang mungkin lagi sakit dan isoman dan sebagainya. Apapun yang kita mampu berikan bantuan dan pertolongannya, maka hendaknya kita lakukan senyampang Allah masih perkenankan kita untuk bisa membantu apapun itu, baik dari sisi materi atau mungkin kita memberikan informasi. Sekarang ini oksigen lagi mahal atau lagi sulit misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita, mungkin kita bisa nge-share informasi atau kita bisa bantu mencarikan informasi di mana itu oksigen dan sebagainya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu nikmat yang luar biasa besar tentu Allah masih perkenankan kita juga untuk memegangi iman dan Islam kita. Semoga dalam waktu dan sepanjang waktu kita, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk istiqamah, berpegang teguh dengan iman dan Islam kita, dan kemudian saat dipanggil Allah semoga kita dalam kondisi husnul khotimah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Allah ternyata juga masih memberikan nikmat lagi yang luar biasa. Apa itu? Kesempatan kita untuk duduk bersama dalam Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman surga yang Allah sediakan di muka bumi. Apa itu majalisul ilm? Kita duduk dalam majelis ilmu seperti yang kita lakukan di pagi hari ini. Saya yakin apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan satu perjalanan, melakukan satu upaya dalam rangka mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga duduk kita pada kesempatan kali ini sampai akhir nanti dijadikan oleh Allah menjadi sarana sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan materi saya, izinkan saya menyapa jamaah sekalian. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah Ustaz. Sehat-sehat semua ya, alhamdulillah ya. Ini juga dari Nganjuk ada Ustaz. Barakallah ini. Masya Allah, alhamdulillah ya. Biasa. Ahlan wa sahlan ya dari Nganjuk ya. Kita pernah bertemu offline ya. Alhamdulillah ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah menyongsong tahun baru Islam, ya. Hijrah menuju masa depan yang gemilang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tahun baru Islam maka sangat banyak ibrah, hikmah dan peristiwa-peristiwa penting yang kita bisa ulik, yang kita bisa bahas, ya. Namun tentu karena waktu yang singkat dan mulia ini kita akan membahas hal-hal terpentingnya, ya. Izinkan mungkin nanti kita ada kalau ada kesempatan Pak Agung, nanti kita ada kesempatan untuk diskusi ya. Oke, Ustaz, siap. Insya Allah demikian. Ya. Ada saya siapkan film juga ini, diputar apa enggak ya filmnya? Saya khawatir boleh biar waktunya enggak cukup nanti. Kita lihat film dulu atau ngomong dulu ya? Ngomong dulu lah ya. Nanti kita lihat film di akhir aja ya. Baik Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah. Saya mengenal istilah tak kenal maka tak sayang ya. Boleh saya perkenalan sedikit ya. Enggak, Ustaz. Nama saya Muhammad Zubairi, trainer dan motivator spiritual di PT Spirit Indonesia, founder dan pembina pesantren Tahfidz Gria Semesta Quran, penulis buku Spiritual Business, Rahasia Sukses Bisnis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Narasumber di beberapa radio, Suara Muslim, Network, Radio Suara Surabaya, TVRI, dan lain-lain. Konsultan HRD dan keluarga, serta trainer prophetic leadership. Luar biasa, Ustaz. Alhamdulillah nih. Saya lama nyantri di Pondok Pesantren Al-Waridin. Saya asli Madiun. Jadi kayak pulang kampung ini. Dan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS. Instagram saya @zubairi_trainer. Monggo kalau mau follow, saling follow boleh ya. Facebook saya Muhammad Zubairi. Kemudian YouTube saya Muhammad Zubairi TV. Ya. Alhamdulillah YouTube jadi sarana untuk bisa menambah infak dan sedekahnya. Ya. Juga kemarin kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya, YouTube-nya sudah bisa memberikan, walaupun belum banyak, tetapi lumayanlah sudah. Ya. Muhammad Zubairi TV. Ya. Bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah menyongsong tahun baru Islam. Ya. Hijrah menuju masa depan yang gemilang. Kita tahu bahwa pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau yang memulai untuk membahas bermusyawarah dengan para sahabat dan kemudian memelopori adanya pembuatan tahun secara angka, dan itu yang pertama di dunia. Sebelumnya belum pernah ada. Jadi pembuatan tahun atau penanggalan itu sebelumnya berdasarkan peristiwa-peristiwa. Maka kalau kita dapatkan dalam sejarah-sejarah itu adalah nama peristiwanya. Kelahiran Nabi itu dikenal dengan tahun apa, Bapak-Ibu sekalian? Tahun gajah. Karenanya kemudian masyarakat dunia pada saat itu menyebutnya bahwa kelahiran Nabi SAW itu disebut dengan tahun gajah. Kenapa? Karena belum ada pembuatan tahun dengan angka. Dan pembuatan tahun dengan angka itu pertama kali itu diputuskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, kalau Masehi gimana Ustaz? Masehi itu 1000 tahun setelah Umar bin Khattab. Jadi penanggalan atau pembuatan angka tahun Masehi itu adanya, diputuskannya adalah 1000 tahun oleh Gregorius, 1000 tahun setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkannya. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, penetapan penahunan atau pembuatan tahun dengan angka itu pelopornya adalah kaum muslimin, dalam hal ini adalah pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, setelah dimutuskan untuk membuat tahun atau kalender ya dengan angka, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian bermusyawarah, lantas momentum apa yang dijadikan titik tolak untuk memulai tahun tersebut. Ada banyak, beberapa, tentu dalam musyawarah banyak sekali usulan. Ada yang mengusulkan kelahiran Nabi, ada yang mengusulkan wafatnya Nabi, ada yang mengusulkan yang lainnya, dan kemudian ada juga yang mengusulkan dan kemudian menjadi keputusan adalah peristiwa
hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karenanya kemudian peristiwa hijrah ini yang menjadi titik tolak dari penanggalan atau penahunan dari tahun Hijriah atau tahun kaum muslimin yang ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, setelah itu maka jadi kalau kita hitung ya, kalau kita hitung sekarang kita menyongsong tahun berapa? 1443 Hijriah ya. Sudah 14 abad lebih. Jamaah sekalian rahimakumullah, penahunan atau penanggalan berdasarkan angka yang dipelopori oleh kaum muslimin, wabil khusus oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an ini berlangsung. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, keputusan Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk memulai tahun Islam dengan peristiwa hijrah ini menegaskan dan menunjukkan kepada kita semuanya bahwa hijrah adalah merupakan peristiwa yang maha dahsyat, yang memberikan insight, yang memberikan hikmah dan menjadi pelajaran yang luar biasa berharga bagi kaum muslimin. Karenanya sangat tepat ketika kemudian kita membahas dalam rangka menyongsong tahun baru Islam, itu kita membahas bagaimana hijrah dan hal-hal apa saja yang mengitarinya, menyertainya, serta apa manfaat besar yang diperoleh oleh kaum muslimin, Rasulullah bersama dengan kaum muslimin dengan peristiwa hijrah ini, dan tentu kemudian what's next, apa yang juga bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa hijrah pada masa kekinian, di masa kehidupan kita ini. Baik Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, itulah insya Allah seputar bahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita mulai bahasan kita yang pertama, jemaah sekalian rahimakumullah. Mari kita jawab pertanyaan yang paling utama ini adalah why. Apa sih, mengapa penting bab ini kita bahas ya? Yang pertama jemaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa tadi yang sudah sedikit saya sampaikan, bahwa sesungguhnya kalender Islam atau tahun Hijriah itu adalah merupakan pelopor dari penanggalan atau pembuatan tahun berdasarkan angka bagi umat manusia di dunia, bagi peradaban manusia. Hal ini harus menjadikan pride bagi kita, rasa bersyukur dan bangga bahwa kita sebagai muslim ini benar-benar dengan keislamannya, nilai-nilai keislaman dan pribadi-pribadi yang terbina, tertarbiyah, terdidik oleh Islam itu menjadi pelopor bagi peradaban umat manusia. Misalnya kita dapatkan para ulama-ulama Islam, merekalah penemu-penemu dari sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa bermanfaat bagi kehidupan umat manusia sekarang. Misalnya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, dimudahkan untuk kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, as-sirah an-nabawiyah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan relatif mudah, ya. Dan tentu terhindar dari berbagai macam resiko-resiko yang di masa pandemi seperti ini sangat besar resiko ketika bertemu atau berkerumun, ya. Ada larangan bahkan untuk berkerumun. Tetapi kita masih bisa dimudahkan oleh Allah SWT untuk duduk dalam majelis ilmu. Yang demikian ini salah satu dari buah adanya sains dan teknologi yang berkembang. Dan ternyata sains dan teknologi yang berkembang itu dipelopori oleh para ulama-ulama Islam. Dan ini kita dapatkan juga merupakan inspirasi dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, yang mereka beliau-beliau telah memberikan inspirasi luar biasa bagi kita. Jadi ini yang pertama yang menjadi sangat penting untuk kita jawab. Mengapa hal ini kita perlu bahas? Ya. Baik Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian yang harus juga kita jawab dari pertanyaan why ini, mengapa hal ini penting untuk kita bahas? Karena tadi sudah kita dapati bahwa ketika Amirul Mukminin bermusyawarah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabat, peristiwa apa atau kapan tepatnya dimulai penanggalan, maka beliau bersama dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya bersepakat untuk
memulai penanggalan tersebut dari peristiwa yang dahsyat, yakni hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mari kita lihat mengapa hal ini penting kita bahas, mengapa hal ini penting kita pahami, mengapa hal ini penting untuk kita ambil insight dan hikmahnya. Karena sesungguhnya hijrah ini benar-benar menjadi tonggak perubahan. Para ulama menyebutnya sebagai nuqtatut tahawul. Jadi alasan pertama dan utama selain tadi yang sudah kita bahas, mengapa hal ini kita perlu kita peringati, perlu kita yu'adzim sya'airallah, kita agungkan syiar-syiar Allah ini. Salah satu syiar Allah itu adalah tahun baru Islam, maka karena di dalam tahun baru Islam ada peristiwa hijrah dan peristiwa hijrah itu benar-benar menjadi nuqtatut tahawul, menjadi titik tolak perubahan bagi perjuangan dakwah Rasulullah, bagi tersebar luasnya ajaran Islam yang mulia dan penuh dengan kedamaian ini ke seluruh alam, sebagaimana misi utama Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga bisa kita katakan bahwa hijrah menjadi titik tolak atau tonggak tersebar luasnya ajaran mulia Islam ke seluruh muka bumi. Ya. Emang ada dasarnya. Salah satunya sangat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menegaskan bab ini. Kita sebut diantaranya di ayat 100 dari surat An-Nisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan didapati kehidupan yang luas di muka bumi dan rezeki yang banyak. Ini yang pertama jemaah sekalian rahimakumullah. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, garansi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata orang yang berhijrah tentu adalah dalam hadis tentang niat itu pada hafal semua insyaallah ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya. Pastinya yang dimaksudkan oleh Allah yuhajir fi sabilillah itu adalah faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka mereka yang demikian itu digaransi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan muraghaman katsiran wa sa'ah. Yajid fil ardi muraghaman. Muraghaman itu para mufassir menjelaskan yang pertama, mendapatkan tempat yang luas, lebih leluasa untuk menjalankan agamanya. Kemudian mendapatkan perlindungan dari Allah dan orang-orang yang menjadi tempat hijrah atau tujuan dari hijrah. Itu muraghaman. Cukup banyak, tapi saya menyampaikan dua hal tadi. Ya. Mendapatkan perlindungan, kemudian mendapatkan jaminan untuk bisa lebih leluasa menjalankan agamanya. Yang kedua adalah wasaahnya di sini itu adalah rezeki yang luas. Di beberapa banyak tafsir baik At-Tabari maupun Ibnu Katsir kita dapatkan wasaah di sini adalah rezeki yang luas. Nanti kita bisa lihat ya. Semoga waktunya nutut untuk kita bisa putar film barang beberapa menit lah ya. 5 atau kalau bisa 10 menit lah ya. Saat. Yang kedua, jamaah sekalian masih di ayat 100 ya. Allah sementara tegaskan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, tsumma yatrikhul maut, kemudian di perjalanan di tengah meninggal karena sebab apapun, tetapi niat dia benar-benar masih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang meninggal dalam perjalanan hijrah, pahala untuknya. Dalam hadis muttafaq alaih yang dikutip juga oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, cukup panjang hadis itu tentang orang yang membunuh 99 orang. Ini kisahnya masyhur ya, insya Allah sudah banyak diketahui. Kalau sudah banyak diketahui berarti nggak perlu saya kisahkan, gitu kan? Atau bolehlah ya kita ulang sedikit tentang kisah laki-laki pembunuh ini. Dia berniat untuk taubat, ya. Mungkin sudah bosan juga ya
bunuh orang 99. Ya Allah, ya bunuh satu orang aja ini kepikiran banget. Ini 99 ya. Dan satu orang saja membunuh satu orang dosanya sangat besar. Apalagi kemudian membunuh 99 orang. Ya, amat sangat besar dosanya. Karenanya mungkin ya, dan di samping tentu hidayah Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam dirinya, dia ingin bertobat tapi nggak tahu bagaimana cara taubatnya, dan taubatnya diterima atau tidak juga nggak tahu ya. Tapi sudah, saya bosan, saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin berhenti begitu kan. Maka bertanyalah dia kepada setiap orang yang ditemui. Banyak yang takut, banyak yang tidak tahu dan tidak berani menjawab. Enggak, begitu ya. Kemudian ya mungkin Anda bisa tanya kepada itu ada orang ahli ibadah. Maka bertanyalah dia kepada ahli ibadah. Wahai abid, Pak ahli ibadah, saya ini mau bertobat. Tobat saya diterima atau enggak? Ya. Dan bagaimana cara taubatnya? Nah, sayang sekali si ahli ibadah ini tidak pernah ikut pengajian di Madiun. Ya. Nggak pernah ikut ngaji, tidak cinta ilmu. Ya. Ahli ibadah, tetapi dia tidak cinta ilmu. Parah dan fatalnya, dia menjawab tanpa ilmu. Maka kata si Abid ini, emang apa yang kau sudah lakukan? Saya sudah membunuh 99 orang. Masya Allah. Ya, subhanallah. Terus bagaimana nih? Diterima atau enggak tobat saya? Ya enggak lah. Dosamu sudah sangat besar. Yakin enggak diterima? Iya, enggak diterima. Akhirnya si pembunuh 99 orang, kalau begitu percuma dong saya berhenti. Lalu terus maksud Anda gimana? Ya saya sempurnakan saja menjadi berapa tambah 1? 100. Anda tahu siapa yang kemudian menjadi orang yang ke-100 yang dia bunuh? Ya si ahli ibadah yang tanpa ilmu ini. Bapak sekalian rahimakumullah, para ulama membahas ya, ketika mengisahkan hadis ini, menjelaskan hadis ini, diantaranya membahas bagaimana status ahli ibadah yang akhirnya dibunuh oleh orang pembunuh ini ya. Pembunuh mau bertobat tapi dia mendapatkan jawaban yang mengecewakannya ya. Akhirnya ini orang dibunuh. Ahli ibadah yang karena tanpa ilmu dia menjawab, dia berdosa dan matinya naudzubillah su'ul khotimah ya. Ini orang yang ahli ibadah saja. Makanya inilah pentingnya kita ngaji, pentingnya kita terus mencari ilmu, pentingnya kita untuk menjadi rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan kesempatan hari-hari ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Masya Allah, insya Allah dipermudah. Berbekalkan HP dengan berapa paketan, atau sekarang kan pada punya wifi insya Allah ya, karena pada daring ya sekolahnya, maka atau setidaknya paketan juga diberikan oleh diberi bantuan oleh pemerintah dan sebagainya, maka ini bisa kita manfaatkan untuk mencari ilmu ya. Tetapi pemuda ini setelah membunuh yang akhirnya ke-100 ini, jamaah sekalian rahimakumullah, keinginan dan niat kuat dia untuk bertobat itu masih membara. Teruslah dia bertanya dan akhirnya bertemu dengan seorang alim yang juga amil, seorang alim yang zaim, orang amil memahami dan punya ilmu pengetahuan, pemahaman agama yang baik dan juga melaksanakan ajaran agamanya. Bertanyalah si pemuda ini kepada seorang alim tersebut, dan akhirnya dijawab oleh seorang alim bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira ketika ada hambanya yang mau bertobat. Orang yang punya dosa sebesar apapun kemudian mau kembali kepadanya, bertaubat kepadanya, sungguh sangatlah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya. Oke, asalkan diterima, apapun syaratnya saya siap. Begitu kata sang pemuda. Maka kata sang alim ini, syaratnya engkau harus berhijrah. Maka dia bersiap-siap untuk berangkat berhijrah. Dalam perjalanan hijrahnya, jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu ya, perjalanan hijrah seseorang berarti dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan masyarakatnya yang menjadikan akhirnya dia menjadi orang yang tidak baik, bahkan menjadi pembunuh dan sebagainya. Dia tinggalkan dunia lamanya ya. Ini bukan dalam artian meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih ya, yang rambutnya mulai memutih, bukan, tetapi hijrah benar-benar ya, hijrah dari tempat yang lama ya, menuju ke tempat yang baru,
yang lebih baik. Dan dalam pertengahan perjalanan ini meninggal orang sang pemuda ini. Langsung 2 malaikat turun. Biasanya kalau ada orang meninggal itu hanya 1 malaikat saja. Apakah malaikat rahmat atau malaikat adab? Kalau orangnya baik, maka malaikat rahmat yang akan menjemputnya. Kalau orangnya tidak baik, maka malaikat adab yang menjemputnya. Nah, orang ini, spesial khusus orang ini, Allah turunkan 2 malaikat langsung. 2 malaikat ini sesuai dengan SOP-nya masing-masing merasa berhak untuk mengambilnya. Kata si malaikat adab, wah ini bagian saya. Ya. Kenapa? Coba lihat track record-nya. Dia pembunuh 100 orang. Dan maksiat-maksiat yang lainnya. Sehingga ini adalah layak untuk menjadi bagianku. Tetapi malaikat rahmat kemudian mengatakan, oh enggak, ini dia berjalan dalam rangka berhijrah. Dalam rangka taubat dia. Tapi belum nyampe. Begitulah malaikat rahmat dan adab berselisih pendapat. Faktalaf, ya. Ikhtilaf antara 2 malaikat ini. Terus sampai akhirnya Allah SWT turunkan lagi 1 malak, ya, 1 malaikat yang melerai, sudah kita ukur saja. Ya. Kita ukur bagaimana? Kita ukur tempat meninggal dia itu apakah lebih dekat kepada tempat yang mau dituju atau lebih dekat dari tempat yang dia tinggalkan. Kalau lebih dekat dari yang tempat dia tinggalkan, bagian malaikat adab. Kalau lebih dekat ke tempat yang dituju, bagiannya malaikat rahmat. Ya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, karena dalam hadis Bukhari disebutkan, karena Allah telah menerima taubatnya, maka Allah perintahkan bumi yang hendak dituju ini untuk mendekat dan bumi yang ditinggalkan untuk menjauh. Begitu kemudian diukur, ternyata lebih dekat ke tempat yang dituju dalam selisih 1 jengkal saja. Masya Allah, ya, selisihnya 1 jengkal. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala karena sudah menerima taubatnya. Hal ini jemaah sekalian rahimakumullah, ya, menegaskan tentang ayat yang kita baca tadi. Faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan baginya pahala atas orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak sekalian rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada how to. Setelah kita memahami pentingnya kita membahas tentang Tahun Baru Islam, kita harus punya pride, rasa syukur dan rasa bangga atas tahun Islam yang dimana ini menjadi pelopor bagi peradaban umat manusia dan sekaligus peristiwa yang menyertai yang ditetapkan oleh Amirul Mukminin untuk menjadi awal mula dari tahun Hijriah ini, yakni hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian kita memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Yang pertama jemaah sekalian rahimakumullah, hijrah itu ada 2 hal. Yang pertama adalah hijrah makaniyah, dari sisi tempat tinggal. Dari sisi tempat tinggal ini yang menjadi kewajiban dari seluruh kaum muslimin pada waktu Rasulullah SAW adalah hijrah berpindah dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya ada hijrah, tetapi tidak diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, yakni hijrah ke Habasyah. Tetapi hijrah ke Madinah ini diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh kaum muslimin. Ada nanti di ayat tadi yang kita bahas, ayat 100, yakni di ayat 97-98 dari surat An-Nisa, Allah kabarkan tentang orang-orang yang tidak berhijrah. Padahal dia tidak ada halangan, tetapi tidak mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya apa? Akhirnya dia mati dalam kondisi zalimul li nafsih, mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena pada waktu perang Badar dan perang-perang berikutnya, itu orang-orang yang sudah muslim, tetapi tidak mau berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu dipaksa oleh pasukan kafir untuk ikut berperang dalam barisan orang-orang kafir melawan kaum muslimin. Dan inilah karenanya kemudian begitu kemudian mati, ditanya oleh malaikat, mengapa engkau mati bersama dengan pasukan kafir? Karena kami lemah dan sebagainya. Kata malaikat, bukankah bumi Allah luas yang dengan itu engkau bisa berhijrah? Dalam artian, lah kemarin kenapa engkau tidak ikut hijrah sebagaimana perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, masya Allah wa tabarakallah,
hijrah ke Madinah ini adalah yang pertama menjadi hijrah makaniyah dan sifatnya adalah hukumnya adalah wajib. Ya. Nanti tentu ada pengecualian orang-orang yang memang benar-benar udzur syar'i yang tidak bisa hijrah. Nah, itu dikecualikan. Ya. Nah, ini orang-orang yang zalimul li nafsi itu bukan orang-orang yang udzur syar'i, tapi ya mungkin ada urusan karena malas dan sebagainya, atau ada sayang, eman ya, meninggalkan hartanya, meninggalkan bisnisnya dan sebagainya. Sementara kaum muslimin yang ikut berhijrah, semisal yang pernah sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lainnya itu meninggalkan seluruh hartanya. Abdurrahman bin Auf itu sudah menjadi konglomerat pada waktu sebelum hijrah. Tapi begitu ada perintah hijrah ke Madinah, beliau berangkat tanpa membawa apapun karena memang tidak mungkin untuk dibawa. Kalau dibawa merepotkan atau kemudian nanti bisa dicegat atau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Karenanya kemudian berangkat tanpa membawa apapun yang beliau sudah menjadi konglomerat itu. Kalau sekarang misalnya berangkat itu mungkin diblokir ya. Sudah diblokir rekening pribadinya dan sebagainya dan seterusnya. Nah, sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, hijrah yang pertama yakni yang sifatnya adalah makaniyah, ini berlakunya wajib pada saat perintah hijrah itu turun ke Madinah. Pasca Fathu Mekah, itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi kewajiban berhijrah secara makaniyah, secara tempat setelah Futuh Mekah. Sehingga yang ada itu adalah hijrah yang kedua ini, yakni hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah itu apa dasarnya? Di antaranya dalam surat Al-Muddathir, warrujza fahjur, dan dari perbuatan yang tidak baik berhijrahlah. Sehingga hijrah ma'nawiyah ini adalah meliputi yang pertama, hijrah dari kekufuran menuju kepada keimanan. Hijrah dari berbagai macam kesyirikan menuju kepada tauhid. Hijrah dari berbagai macam kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Hijrah dari berbagai macam sifat-sifat nifak atau munafik menuju keimanan dan istiqomah dalam keimanannya. Berikutnya, termasuk juga hijrah ma'nawiyah, itu adalah hijrah dari yang haram. Benar-benar segala macam yang haram dia tinggalkan dan menuju kepada yang halal. Hijrah dari berbagai macam kezaliman menuju kepada keadilan. Hijrah dari berbagai macam kebatilan menuju hanya memegangi al-haq. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Hijrah dari segala macam hal yang menyebabkan perpecahan, berorientasi untuk benar-benar mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Sehingga secara ringkasnya, hijrah ma'nawiyah itu adalah hijrah dari berbagai macam bentuk kejahiliahan menuju kepada Islamiyah. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Di akhir dari presentasi saya ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya ada 4 hal yang sangat penting ada dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Pasca hijrah ke Madinah, yang pertama kali dilakukan Nabi SAW adalah membangun masjid. Ini adalah merupakan insight penting, pelajaran berharga, hikmah yang luar biasa dari Nabi SAW dalam rangka membangun masyarakat madani, membangun masyarakat modern yang maju dan kemudian berperadaban serta kontributif terhadap peradaban umat manusia, haruslah dimulai dari quwwatus sillah billah. Kekuatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Membangun hubungan vertikal. Di sini ada unsur terpentingnya yakni iman. Di sini ada unsur terpentingnya yakni misi ibadah. Dan tentu nanti kita akan bisa melihat fungsi masjid itu pada seluruh sisi kehidupan. Tetapi yang pertama ini kita menegaskan tentang sangat pentingnya kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pondasi bagi terbangunnya peradaban umat manusia. Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, bagaimana Ustaz kalau di masa pandemi ini ya?
Di masa pandemi pun jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita baca panduan ya dari yang berwenang, kita dapatkan kalau di area-area di wilayah-wilayah yang masih memungkinkan, silahkan beraktivitas di masjid dengan protokol kesehatan yang disiplin, silahkan. Tetapi yang benar-benar tidak boleh sama sekali itu adalah melepaskan hubungan kita dengan masjid. Tidaknya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, ada 1 dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di saat tiada naungan kecuali naungan Allah SWT di mahsyar nanti, yang matahari didekatkan sampai 1 mil jaraknya. 1 mil itu berapa? Sekitar 1,1 atau 1,2 kilo. Masya Allah, matahari segitu berarti gimana panasnya ya? Masya Allah ya. Pada hari-hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Salah satu dari 7 golongan itu adalah rajulun kana qalbuhu mu'allaqam bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu tertambat dengan masjid. Masya Allah. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, inilah Rasulullah SAW memberikan contoh dan teladan pertama dan utama kepada kita yang dibangun begitu masuk Madinah dalam rangka membangun masyarakat modern, masyarakat berperadaban, masyarakat yang kontributif, itu dibangun masjid oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini simbol dan sekaligus nilai utama. Masjid juga merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi. Kenapa? Masjid itu Baitullah, rumah Allah. Sehingga hati kita harus tertambat. Kalau di masjid-masjid yang masih buka dan beraktivitas di masa pandemi ini dan kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan dengan bagus, ya kita beraktivitas. Orang Muslim yang baik itu begitu bicara tentang kalender Islam, tahun baru Islam, maka harus tertancap dan tertanam di dalam dirinya semangat untuk mu'allaqam bil masajid. Terkait erat, bahkan lalu nyambung dengan aktivitas masjid. Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam begitu lahir Ismail, itu diperintahkan untuk apa? Untuk membawa mereka ke tempat yang gersang tetapi inda baitikal muharram. Ya. Sehingga pelajaran berharga itu adalah bahwa kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, maka kalau menjadi pengusaha properti, ya, membuat sebuah perumahan, maka beri tempat yang spesial juga, masjid, gitu kan? Jangan masjidnya di pinggir atau kecil atau mungkin hanya apalagi nggak sampai diberikan tempat, ya. Na'udzubillah. Begitu pula ketika kita misalnya mencari rumah dan sebagainya, maka setidaknya ya, kalau toh misalnya jauh dari masjid, tetapi jauh dari sisi tempat, diusahakan dengar adzan dan kemudian selalu terkait juga ya. Insya Allah pahalanya menjadi lebih banyak lah ya. Kalau jauh, apalagi kalau dekat pun itu juga harus aktif di masjid tersebut ya. Nah yang kedua jamaah sekalian rahimakumullah, yang dilakukan Nabi SAW dalam mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Yang ini menegaskan tentang unsur kedua terpenting setelah iman, yakni ukhuwah Islamiyah. Jemaah sekalian, Masya Allah wa tabarakallah, ada peristiwa-peristiwa yang sangat istimewa dari aktivitas kedua yang dilakukan Nabi SAW, yakni mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Misalnya, semua ahli sejarah begitu membahas tentang persaudaraan muhajirin dan ansor, itu hampir mesti menyertakan ukhuwah antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Ya. Sahabat yang lain juga, satu muhajirin dipersaudarakan dengan satu ansor dan sebagainya. Tetapi yang selalu ditulis oleh para ahli sejarah itu adalah peristiwa dipersaudarakannya antara Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf ketika berangkat dari Mekah sudah nggak bawa perbekalan apa-apa. Ya. Kalau dari sisi harta, hanya pakaian yang melekat. Kemudian tentu diri dan keimanannya. Nah, Sa'ad bin Rabi itu pemimpin, salah satu pemimpin suku di Madinah yang kaya raya. Karenanya kemudian begitu dipersaudarakan, kata Sa'ad bin Rabi, wahai Abdurrahman bin Auf, kita sudah dipersaudarakan. Dan pada waktu itu, begitu dipersaudarakan, ini sampai punya hak mewarisi pada awal-awal ya. Sebelum kemudian dimansuh ya. Dimansuh dengan yang mewarisi hanya ahli waris dari sisi kandung dan sebagainya ya.
Tetapi pada waktu itu, kata Sa'ad bin Rabi, saya termasuk orang yang kaya raya, sehingga saya akan bagikan semua harta saya, rumah, kebun, kebun kurma pada waktu itu seperti perusahaan yang besar, ya. Kalau di Indonesia, ya. Atau mungkin juga sama sih, punya kebun sawit yang sangat besar, gitu. Kebun kurma yang sangat banyak, besar, itu dibagi 50%. Separuh untukmu, separuh untuk saya, ya. Hadirin jamaah, Masya Allah wa tabarakallah, ya. Yang juga luar biasa tidak hanya sampai di situ. Bahkan kata Sa'ad bin Rabi, saya punya 2 istri. Saya punya 2 istri. Silahkan lihat atau pilih salah satu dari keduanya yang engkau lebih suka padanya, maka akan aku ceraikan dengan baik-baik. Setelah itu engkau nikahi. Bapak Ibu sekalian, jangan salah. Saya jelaskan ya, biar nanti tidak salah paham. Ya. Di Arab, ketika seorang laki-laki mau menikahi wanita, maka maharnya itu amat sangat mahal. Banyak para lelaki di Arab itu yang belum menikah, itu bukan karena nggak punya penghasilan dan tidak mampu untuk memberikan nafkah kesehariannya. Untuk memberikan nafkah kesehariannya mampu, tetapi untuk membayar mahar itu belum mampu. Anda bisa bayangkan, berarti sangat mahal. Karenanya, Sa'ad bin Rabi paham betul bahwa orang-orang muhajirin itu belum mampu untuk kemudian membayar mahar. Ya. Dia nggak punya modal sama sekali. Maka kata Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman bin Auf, silakan pilih salah satu daripadanya. Nanti saya ceraikan setelah habis masa iddahnya, silahkan engkau nikahi. Ya. Tetapi yang luar biasa adalah jawaban dari Abdurrahman bin Auf. Ya. Kalau itu ditawarkan kepada para bapak-bapak ini gimana kira-kira? Baru hijrah, nggak punya modal, kemudian ditawari 50% hartanya, kemudian juga ditawari wanita untuk dinikahinya. Ya. Kira-kira jawabannya gimana? Oh, oke, siap. Begitu kira-kira ya. Atau bergaya begini, oh gimana ya? Janganlah begitu. Berharap untuk dipaksa, gitu kan? Berharap untuk dipaksa. Oh ini begitu kan? Jemaah sekalian rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf kemudian memahami luar biasanya tawaran dari Sa'ad bin Rabi ini, tetapi beliau memberikan pelajaran berharga kepada kita untuk ifah, menjaga diri, kehormatan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga bukan dalam rangka menolak, tetapi beliau memberikan pelajaran kepada kita untuk menjaga ifah, ya, karena beliau sadar bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, yatul ulya khairun min yadis sufla. Begitu dipegangi oleh Abdurrahman bin Auf, akhirnya beliau kemudian menjawab, ya, terima kasih, semoga Allah SWT memberkahi hartamu dan memberkahi keluargamu. Tolong tunjukkan kepadaku di mana letak pasar dan bagaimana kondisinya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ini ukhuwah Islamiyah yang menjadi dua sisi dari satu mata uang, ya. Dan Allah tegaskan di ayat 10 dari surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan di ayat 72 dari surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, ketika orang-orang kaum muslimin itu tidak berukhuwah Islamiyah, maka yang terjadi adalah takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kaum muslimin tidak berukhuwah sebagaimana yang dipersaudarakannya Muhajirin dan Ansar oleh Rasulullah, yang merupakan langkah kedua penting dari pasca hijrah ini, maka umat ini akan menjadi terpecah belah dan terjadi fitnah serta kerusakan di muka bumi. Sebagaimana mungkin yang kita lihat, yang kita rasakan, begitu umat ini tidak bersatu padu, tidak berukhuwah Islamiyah. Sehingga Masya Allah wa tabarakallah, sebagaimana juga IKADI, ya, salah satu slogannya IKADI penting adalah bersama menebarkan rahmatan lil Islam, rahmatan lil alamin. Salah satu unsur terpentingnya adalah untuk menggalang semua komponen kaum muslimin untuk bersatu padu dalam ukhuwah Islamiyah. Ya. Yang ketiga, jemaah sekalian rahimakumullah, yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau sadar, paham betul bahwa masyarakat Madinah itu di dalamnya berbineka. Ada banyak ragam masyarakat,
ada orang-orang musyrik Madinah. Mereka asli Madinah, tapi orang-orang musyrik. Pastinya ada orang-orang beriman dan kemudian disebut dengan orang-orang Ansor. Dan di dalamnya juga ada orang-orang ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi. Maka Madinah memberikan pelajaran potret masyarakat yang berbineka, beragam budaya, beragam suku, beragam agama, beragam keyakinan dan agama. Dan karenanya Rasulullah SAW setelah mendirikan masjid, mempersaudarakan muhajirin dan ansor, yang kedua beliau kemudian mengukuhkan atau mendeklarasikan piagam Madinah. Mitsaqul Madinah al-Munawwarah. Di dalam piagam Madinah ini upaya serius Rasulullah SAW dengan nubuahnya dan atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengukuhkan pilar kebangsaan. Kalau kita baca apa yang dirumuskan oleh para ulama-ulama yang merupakan founding fathers dari bangsa kita, dari negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu yang menginspirasinya adalah piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah al-Munawwarah yang dideklarasikan oleh Rasulullah SAW. Karena di dalamnya ada toleransi, di dalamnya ada saling tolong-menolong, di dalamnya ada hak-hak dan kewajiban yang setara untuk membela Madinah, untuk kemajuan Madinah, untuk bersama-sama saling bahu-membahu, apalagi ketika ada musuh dari luar. Maka semua komponennya tidak boleh berkhianat dari adanya piagam Madinah ini, apalagi kemudian sampai kemudian berkolaborasi dengan asing atau asing untuk menyerang Madinah. Maka yang demikian ini tentu benar-benar melanggar dan berkhianat terhadap piagam Madinah. Kalau kita refleksikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, jemaah sekalian rahimakumullah, maka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 4 pilar di negeri kita ini, itu adalah semisal dengan piagam Madinah. Dan sangat rinci kalau kita baca, ya cukup banyak ya detailing dari piagam Madinah itu. Tetapi yang pasti salah satunya adalah tadi saling menghargai. Dengan secara umum ada hak-hak yang sama. Ya. Kaum muslimin, orang-orang yang muslim haruslah berkomitmen dengan agamanya, bahkan orang-orang Yahudi silahkan berkomitmen dengan agama mereka. Kemudian yang kedua, harus tolong-menolong dalam rangka membela Madinah dan menuju kepada kemajuan dan kemandirian serta berdaulatnya negara Madinah. Seperti itulah piagam Madinah yang dibangun dan dideklarasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengokohkan pilar kebangsaan. Yang keempat, ini yang tidak kalah penting, membangun pasar. Membangun pasar ini jamaah sekalian rahmakumullah dalam rangka membangun bangsa yang mandiri sekaligus berdaulat. Bukan hanya mandiri, ya, tetapi juga berdaulat, tidak bisa disetir oleh bangsa yang lain. Dan itu yang sangat spesial dan juga menjadi perhatian serius Rasulullah SAW. Dan Masya Allah, tabarakallah, sebagaimana kita juga tahu bahwa ada surat yang sangat spesial di dalam Al-Quran. Satu bangsa yang punya kehebatan tersendiri dalam bidang bisnis, ya, itu adalah ada nama suratnya. Yakni surat apa, Bapak Ibu sekalian? Surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i wassaif, ya, yang sudah menaklukkan perdagangan dunia. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, kalau mau mengalahkan dalam tanda kutip, ya, ekonomi atau bisnisnya Yahudi dan mohon maaf China, ya misalnya, maka ya kita harus belajar atau berkolaborasi dengan sangat serius dengan orang-orang Quraisy, ya. Ini habaib yang ada di Indonesia, ini harus kaum muslimin harus benar-benar berkolaborasi dengan para habaib juga, ya. Orang-orang Quraisy. Ya. Ada spesifiknya di dalam Al-Qur'an dan mereka yang bisa mengalahkannya. Dan Rasulullah SAW benar, orang-orang lingkaran terdekat Rasulullah itu adalah orang-orang Quraisy yang memiliki kepiawaian luar biasa dalam bisnis.
Salah satunya tadi yang kita sebut Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar jelas, Umar jelas, Utsman juga jelas, Abdurrahman bin Auf ini juga luar biasa. Beliau dalam waktu 1 bulan setelah ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi, itu akhirnya beliau berinisiatif untuk segera memulai bisnis. Ada kalimat bisnis yang baik itu apa ya? Bisnis yang baik itu adalah yang segera digelar, bukan di seminar-seminarkan, begitu. Gelar dagangan, gitu kan? Gelar dagangan. Segera dimulai, bisnis yang segera dimulai. Ada beberapa riwayat, saya ambil riwayat Abdurrahman bin Auf memulai dengan berjualan cangkul. Beliau ambil dari produsennya, kemudian dijual di ini gambar pasar awal pasar di Madinah, ya, pasarnya kaum muslimin. Kalau Bapak sekalian pernah ke Masjid Nabawi, itu di sisi pojok yang kanan itu ada pintu keluar. Saya lupa pintu keberapa, ya. Nah itu keluar, maka di sana dulu awal sekali pasar kaum muslimin dibangun. Ya. Kalau yang di belakang, kanan belakang itu ada pasar juga, pasarnya Yahudi. Pasar-pasar, banyak pasar di Madinah, mayoritas pasar itu dikuasai oleh Yahudi. Nah, pasar awal pertama yang dibangun oleh kaum muslimin itu adalah di sana. Nah, pasar-pasar Yahudi di sana ada banyak riba, ada banyak kedoliman, dan seterusnya. Maka pasar kaum muslimin yang dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memberikan pelajaran dan sekaligus juga praktek ajaran Islam yang mulia dalam bidang ekonomi, dalam bidang muamalah Islam yang luhur, dan di pasar muslim yang dibangun pertama itulah yang dilaksanakan dan dipraktekkan seluruh nilai-nilai luhur dari muamalah Islam. Abdurrahman bin Auf dalam 1 bulan saja akhirnya bisa mengumpulkan kekayaan yang signifikan. Akhirnya beliau bisa membeli lahan, kemudian bisa mendirikan tokonya, dan lahannya semakin luas lagi. Setelah itu beliau kemudian bisa menikah. Beliau aifah, tidak mau langsung menerima begitu saja tawaran dari Sa'ad bin Rabi, tetapi kemudian Masya Allah beliau segera berdagang. Setelah itu beliau bisa menikahi wanita Ansor, dan Rasulullah SAW di waktu ba'da subuh, Abdurrahman, baumu wangi banget, ini ada sesuatu yang lain, gitu. Kata Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah ya Nabi, saya barusan menikah. Oh ya, dengan siapa? Dengan wanita Ansor. Masya Allah, berarti engkau sudah berhasil. Biidznillah ya Rasulullah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya sudah berhasil, ya. Dan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Masya Allah, ini orang memang spesial, ya. Abdurrahman bin Auf itu di beberapa riwayat disebutkan, saya tuh kalau membuka batu, ya, maka di baliknya ada emas dan perak. Sampai begitu, tangan dinginnya beliau itu kalau membuka batu itu seperti itu. Beliau beberapa kali ingin miskin, karena kata Nabi, Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan, ya, karena hartanya. Maka beliau ingin miskin. Setiap kali ingin miskin bertambah kaya. Semakin ingin miskin semakin bertambah kaya, ya. Kalau kita gimana? Masya Allah, tabarakallah. Allah alam bisawab, ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pelajaran yang keempat ini memberikan pembelajaran dan hikmah kepada kita pentingnya kaum muslimin, kita umat Islam untuk benar-benar menuju kepada kemandirian ekonomi, ya. Dan dengan itu umat bisa berdaulat. Dengan itu bangsa kita juga bisa berdaulat, ya. Kita tentu berdoa dan berusaha sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah semoga ketika umat ini bisa mandiri, segeralah kemudian bangsa ini juga bisa mandiri dan berdaulat, ya. Tidak punya hutang lagi. Kita tidak dapatkan data dan informasi riwayat satupun dalam perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dalam 10 tahun di Madinah, beliau ada beberapa riwayat disebutkan ada 70-an peperangan. Dalam 70-an peperangan ini tidak satu pun kita dapatkan riwayat. Satu peperangan kan butuh biaya besar, ya. Itu tidak satu pun riwayat mencari bantuan kemanapun atau membuat proposal ke World Bank, belum ada World Bank, ke IMF, enggak ada, ya, enggak. Semuanya dari harta-harta min juyubihim, ya, dari kantong-kantongnya kaum muslimin sendiri, semuanya. Dan ini menegaskan tentang kemandirian dan akhirnya benar-benar berdaulatnya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah insya Allah 4 hal yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan karenanya menjadi sangat penting untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Ya, demikian insya Allah yang bisa saya Biasa. sampaikan. Okay. Ya, Alhamdulillah. salah satu dari perwujudan Islam rahmatan lil alamin, dan semoga bisa kita ambil pelajaran berharga dalam rangka kehidupan sehari-hari kita, mewujudkan nilai-nilai spirit hijrah dalam kehidupan sehari-hari hingga akhirnya bisa mendapatkan kehidupan yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya. Demikian saya kembalikan. Ya. Baik Ustaz, untuk menyempurnakan majelis kita pada pagi hari ini, dimohon Ustaz untuk memimpin doa, semoga para jamaah semuanya diberikan kesehatan dan saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Moga-moga Ustaz disilakan untuk memandu doa. Bapak Ibu sekalian yang rahmatullah, marilah kita tundukkan hati kita, kita buang jauh-jauh kesombongan kita haturkan dan panjatkan dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa terkhusyuk dan terbaik kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bislami din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara warhamhum kama rabbana shighara warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana fataqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini wa ta'atik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar al afa 'inda al hisab ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana Allahumma shfi mardana Allahumma shfi minal muslimin. Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa isfihim anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadir saqaman. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqad ala ta'atik wa tawhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fathikillahumma rabitataha wa atimmutaha wa hdiya subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa hiya bi ma'rifatik wa amid ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina Allahumma afina fi sam'ina Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma khtim lana bil iman Allahumma khtim lana bil islam Allahumma khtim lana bi husnil khatimah min ahli qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Usini wa iyyakum bittaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.